Yuk kita mulai ya live malam hari ini ya. Mulai menghijau. Saya tidak tunggu sampai banyak yang nonton. Aku matiin komennya. Dan aku mau kasih tahu hari Sabtu nanti jam 10 pagi tanggal 19 ada webinar Investor 5. Aku akan share tentang bagaimana cara Warren Buffett bisa menjadi sukses, berhasil melawan crash. Oke ya. Jadi melawan crash atau memanfaatkan crash. Tapi sebelumnya kita mau bahas market hari ini dulu di IG Live malam hari ini. Di live malam hari ini. Sorry ya Tok. Yang mau ikut acara hari Sabtu, just DM aku Investor 5. Oke, nama aku Ellen May, aku founder M-Trade dan aku di pasar saham dari tahun 2007. Sudah melewati krisis 2008, krisis 2013, 2020, terus 2025. Sebenarnya jaraknya dari terakhir krisis gede sampai ke krisis gede lagi itu 2008 sampai 2020 tuh lama banget sih. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau menunggu crash lagi, ya ini kan 2025 ya. Kayaknya bakalan masih akan lama lagi sih kira-kira. Ya, jadi kesempatan maksud aku bakalan lama nunggu crash gede. Oke ya, saat ini pasar saham lagi murah-murahnya dan kalian beruntung banget ada yang bantuin nge-review saham tiap hari kayak gini melalui live dan nenangin hati kamu kalau kamu lagi gundah gulana dengan data dan fakta. Mari kita lihat IHSG hari ini. IHSG-nya masih sideways aja. Ada yang mengartikan ini positif, ada yang mengartikan ini negatif, ya, karena bentuknya sebenarnya ini kalau dilihat-lihat bentuknya seperti berpotensi membentuk inverse head and shoulders. Cuman kalau dalam kondisi saat ini aku tidak mau terlalu prediktif. Karena memang datanya masih kurang oke, datanya masih kurang bagus di market dan perang tarif ini belum menemukan titik terang. Kalau kemarin pada bilang udah Trump melunak, apa bukan melunak say, itu Trump lagi mikir doang ya, ini China enaknya gue mau apain ini gitu, sampai akhirnya beneran deh dia munculin satu statement baru ngasih 245% tarif untuk barang-barang tertentu. Oke. Jadi beberapa barang impor yang dikenain tarif ini terdiri dari tarif timbal balik sebesar 125%, tarif 20% terkait krisis fentanyl, terus tarif tambahan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Amerika pasal 301 sekitar 7,5 sampai 100%. Ya, jadi China udah nggak mau lagi ngebales, sudah nggak mau lah kayak anak kecil gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan Amerika naikin tarif lagi, China bilang akan ngelawan. Itu udah sempat dibahas sebelumnya. Oke. Jadi bagaimana China akan melawan? Salah satunya kemarin yang saya bahas adalah China itu ngelarang perusahaan-perusahaan airlines di China buat beli Boeing. Oke, terus kita mau review dulu IHSG. Tadi ada review sedikit tentang perang tarif yang nanti aku akan bahas lagi. Pastinya aku mau nge-review market this week dan kemungkinannya pekan depan itu gimana. Nah, hari ini adalah hari Kamis di Indonesia, Jumat libur. Mestinya di Amerika Good Friday juga ya. Gitu. Terus kemudian kita lihat hari ini ada beberapa saham yang mantul. Ini contohnya ada saham AMMN 5,76%. Di sini perhatikan, ini bentuknya seperti huruf V, V-shape lah, bentuknya seperti huruf V gini. Apakah ada potensi V-shape recovery? Ada peluang untuk V-shape recovery. Jadi analisis teknikal yang kita pakai di ilmunya super trader ini bukan buat prediktif atau nebak-nebak, tapi lebih ke antisipatif ya. Jadi tren gedenya sebenarnya garis merah besar ini dia masih turun, yang di tok-tok yang di YT ke Igoy ada chartnya ya. Jadi tren gedenya masih turun, tapi tren kecilnya ini udah mulai masuk masa sideways gitu. Jadi udah membaik sedikit. Oke, terus rekomendasinya apa? Wait and see dulu aja. Kondisi market lagi masih bearish seperti ini, kita tidak mau gegabah untuk
buy on breakout. Jadi kalau misalkan ada yang naik-naik, kita justru malah gunakan untuk kurangin posisi aja, terutama buat teman-teman yang misalkan ada yang nyangkut. Nah, perhatikan TLKM hari ini sempat naik 7%, tapi di penutupan hanya sisa 2,82% aja. Selain itu, saham yang bergerak TLKM ini ada sentimen mau buyback ya. Sekalian aku bahas TLKM ya. Jadi ada buyback 3 triliun rupiah dalam waktu 1 tahun setelah pelaksanaan rapat umum pemegang saham yang diperkirakan dilaksanakan tanggal 27 Mei 2025 gitu. Jadi perkiraan jadwal periode buybacknya selama 12 bulan dari 28 Mei 2025 sampai 27 Mei 2026. Karena range buybacknya gede banget, itu menurut aku jadi impactnya ke harga saham sebenarnya jadi nggak terlalu signifikan gitu ya. Mungkin signifikan di awal-awal doang pas valuasinya lagi murah, tapi dia jadi nggak signifikan kalau nanti harganya udah jadi agak mahal atau udah naik tinggi gitu. Jadi kesimpulannya bagaimana, apakah value investing di TLKM? Sebenarnya TLKM ini gerakannya dia juga sama seperti yang aku bilang beberapa hari yang lalu, itu kayak perbankan gede, jadi just wait and see dulu aja. Oke, terus kemudian kalau mau info lebih details itu ada di MVest ya, untuk investingnya, untuk fundamental perusahaan. Nah, ini hari ini tadi ada saham PNLF yang naik sekitar 14,02%. Ya, jadi emiten ini tuh fluktuasinya memang luar biasa ya, cepat banget naiknya, dan kalau turun juga cepat banget. PNLF ini lebih cocok buat trading aja, tapi sebaiknya nunggu pas dia turun atau dia koreksi lagi sih. Wait and see dulu aja. Jadi nanti kalau dia naik kenceng lagi, sama untuk saham-saham yang lain dengan kondisi market yang masih bearish seperti ini, aku masih teringat tahun 2008 waktu itu yang crashnya masih crashnya gede, dan saat ini kita ngelihat perang tarif yang jadi sentimen utama belum benar-benar menemui titik temu. Aku saranin sebaiknya kalau ada naik lumayan tinggi, gunakan untuk kurangin posisi saham-saham yang nyangkut aja dulu ya. Tapi nanti kalau misalkan terlambat bagaimana? Ternyata dia benar-benar naik saham-saham second liner ini. Menurut aku tidak usah takut terlambat. Ketika marketnya naik, trennya naik, nanti kesempatan akan datang lagi dari saham-saham yang lain gitu loh. Kalau menurut aku sih lebih baik terlambat sedikit lah ya, daripada nanti kamu jadi FOMO tapi terus kalau misalkan Trump aneh-aneh lagi, terus asing keluar lagi, jualan lagi, nah itu malah kerugiannya lebih besar. Nah, jadi tujuan investasi kita bukan untuk cepat-cepatan kaya, tapi bagaimana pertumbuhan yang sustainable. Pertumbuhan yang sustainable itu sebenarnya pertumbuhan yang udah di atas inflasi, di atas pertumbuhan indeks, atau di atas obligasi, itu udah bagus. Loh, kok standarnya Ellen May kok rendah sekali sih, cuannya masa segitu doang? Kita mesti realistis. Kalau kita tidak realistis, nanti kita jadi gampang jadi kena jebakan investasi bodong ya. Jadi orang yang smart, investor smart adalah investor yang realistis nih. Smart Trader Rich Investor, judulnya buku saya. Kalian kan smart trader, smart investor ya, rich trader, rich investor. Jadi kalian adalah orang-orang yang realistis. Karena kalau nggak realistis, mau cuan-cuan banyak, buru-buru, wah tadi harusnya masuk PNLF nih biar dapat cuan banyak atau apa. Saya bukan masalah sahamnya, tapi kondisi market secara general kita perlu wait and see dulu. Jangan takut terlambat ya. Kalau misalkan benar terlambat pun tiba-tiba dia rally terus, ya sudah biarin aja. Kalian mesti harus lebih memikirkan saat ini resiko di market masih cukup besar. Investasi kok mikirin resiko terus, sekali lagi mesti realistis. Yang belum pernah ngerasain rugi, kalau di ngomongin kayak gini tuh susah banget. Tapi buat yang udah pernah ngerasain rugi, kata-kata seperti ini tuh menjadi satu kata-kata yang seandainya ya dulu ada yang ngomongin aku kira-kira kayak gitu ya. Jadi aku udah pernah ngerasain impulsive trading. Aku bukan terlahir sebagai seorang trader atau investor yang langsung jadi bijaksana kayak Warren Buffett gitu. Warren Buffett tuh menurutku luar biasa banget. Dia dari kecil konsisten belajar terus. Aku 2007 waktu aku mulai awal trading itu sebenarnya
aku lebih tepatnya berspekulasi waktu itu. Terus kemudian marketnya naik terus, cuan-cuan seperti halnya banyak teman-teman yang lain. Aku nambah modal terus, minta suami injek terus nih, istri kurang kerjaan nih ya, pengangguran di rumah gitu. Nggak mau masak pula waktu itu. Sekarang udah seneng masak gitu ya. Jadi sekarang sibuk malah seneng masak gitu. Nah jadi istri kurang kerjaan nih, kerjaannya waktu itu gambling gitu ya, spekulasi, bukan trading. Pelan-pelan mulai ngerti ilmu trading, pelan-pelan mulai ngerti, tapi money management gak ada yang ngajarin. Jadi waktu itu ya pokoknya isi terus. Wah bener ya, technical analysisnya bentuknya flag naik, bener, cup and handle bener, makin percaya diri. Kenapa? Karena saya merasa saya pinter, jadi saya bisa nebak saham. Pinter nih saya nih, nebak saham naik terus. Padahal sebenarnya ya memang benar, pattern itu memang terkonfirmasi. Tapi saya belum pernah nebak saham yang turun kan ya. Nah jadi pengetahuan saya, pengalaman saya waktu itu cuman market naik doang. Sampai akhirnya 2008 jatuh kencang. Yang terjadi biasanya pas jatuh di awal itu traders atau gamblers lah, tepatnya bukan traders lah. Kalau benar-benar smart traders, super traders itu belajar benar ada yang namanya stop loss. Gak ada stop loss karena pengalaman aku kalau nggak di-cut naik lagi, nggak di-cut naik lagi, nggak di-cut naik lagi. Masih belum ngerti value investing, nggak percaya value investing. Ngapain sih harus value investing kalau beli saham sebentar aja cuan? Nah ini aku lagi cerita tentang filosofi atau mindset yang sebenarnya penting banget kalian harus dengerin gitu ya. Kenapa? Karena aku pernah ngalamin ini. Jangan sampai kalian ngalamin yang aku alamin. Makin di atas makin confident, pas dia jatuh jatuh sekali, itu aku masih pembenaran dalam arti nggak apa-apa, ntar naik lagi, ya ini malah kesempatan, waktunya masuk gitu. Padahal udah trennya patah, fundamentalnya juga nggak oke kan. Saham trading waktu itu not even tahu ini saham apa, fundamental apa ya, pokoknya tambah lagi, akhirnya nyangkut. Dan kerugian terbesar saya waktu itu adalah saham sejuta umat waktu itu ya, saham yang sangat membumi sekali. You know what I mean. Sekarang bumi udah bagus ya, sejak grup Salim masuk, trennya juga udah kadang-kadang oke lah. Ini bukan satu rekomendasi untuk beli juga, karena waktu itu tuh benar-benar aduh parah banget, sucks banget lah. Terus aku banyak nyangkut di saham-saham yang mohon maaf ya, grup yang sama gitu ya. Ya you know grup apa itu. Ya depannya gitu, LT gitu, aku beli di harga gocap supaya dapat naik cuan banyak. 10 rupiah aja tuh kan naiknya udah 20%, ternyata gak gerak-gerak, jadi malah kena FCA. Sekarang udah dijual, akhirnya jualnya rugi banget, tapi nggak masalah, itu jadi uang sekolah yang cukup mahal. Makanya biar nggak kena uang sekolah begitu mahal, MFast dan M3 tuh hadir di sini buat nemenin kamu dengan sistem dan structure yang aku udah pelajari. Dan di tahun 2008 akhir, 2009 awal, aku sempat berhenti beberapa bulan. 2008 akhir, 2009 awal, aku sempat beli lagi beberapa saham. Dan aku udah mulai ngerti value investing waktu itu, tapi belum merasakan buah-buahnya. Jadi waktu itu aku cuma sekedar ngetes aja. Karena selama masa vakum aku beberapa bulan yang waktu itu sedih banget, duit suami aku nyangkutin di saham banget gitu ya. Selama masa vakum beberapa bulan, itu aku belajar. Jadi belajar yang trading, yang investing segala macam, masih belum sempurna ilmunya, masih banyak tes dan ukur di 2008 waktu itu, tapi ada aku praktekin. Dan di tahun 2013 kebetulan waktu itu puncak dari puncak market ya. Jadi kebijakan moneter dan fiskal mulai diperketat di 2013. Nah, jadi tren naiknya lumayan panjang tapi alon-alon. Kalau pandemi kemarin tren naik cepat karena kebijakan moneter dan fiskal juga sangat longgar sekali, tapi langsung direm, beda banget. Jadi kalau 2008 sampai 13 naiknya gini, pelan-pelan, baru 13 turun, habis itu naik lagi. Jadi tidak ada krisis besar yang berarti sampai 2020. Nah kalau 2020 naiknya kenceng, habis itu dibanting, naik lagi kenceng lagi, dibanting lagi, ya. Jadi sebenarnya lebih rough di tahun 2020, tapi naiknya lebih kencang gitu. Nah, singkat cerita, di situ 2013 aku mulai merasakan benefit atau bukan benefit, saya merasakan cuan-cuannya dari value investing. Sehingga saya mulai kangen dan tanda kutip kangen kalau ada crash lagi, ngumpulin lah duit gitu. Ngumpulin duit dibuat ditabung untuk di value investing, tapi gak datang. Ya, jadi ketika tahun 2020 kemarin datang lumayan gede, 2018 ada jatuh dikit tapi cuma 17%. 2020 tuh crash gede. Langsung deh saya masuk banyak waktu pandemi ya, di Maret 2020
2020. Tapi kemudian tidak lama saya jual. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena saya berpikir bahwa history repeat itself. Aku pikir kebijakan moneter dan fiskal ya ini paling nanti dilonggarinnya agak lama ya gitu. Jadi maksudnya rentang waktunya lama kayak tahun 2013. Ternyata enggak gitu loh. Kayak steroidnya tuh dibanyakin tapi cepat. Waktu 2008 sampai 13 itu nggak banyak tapi bertahap. Nah, saya 2021 ada satu atau dua ya, ada jual saham-saham yang bagus yang tadinya untuk investing karena aku pikir bakalan kayak 2008 turun lagi. Ternyata nggak, aku beli lagi dan ketinggalan. Karena sempat dijual jadi ketinggalan gitu ya, maksudnya kayak nggak cuannya nggak maksimal. Intinya singkat cerita Bapak Ibu, siklus tuh ada terus naik turun. Kalau kamu lagi dalam kondisi sempat nyangkut atau rugi ketika sekarang saham-saham lagi, sekarang kan belum banyak naik ya, meskipun dari tanggal 8 kemarin udah naik, jangan stres, biarin aja selama itu uang dingin. Satu, aku kembali mengingatkan, dan yang kedua itu apa, saham-saham yang fundamentally bagus. Tapi itu BUMN kan lagi gini, tenang aja. Dan antara yang kemarin aku dapat berita-beritanya itu akan bagus buat pasar saham, seperti contohnya dividen dari dividen dari bank BUMN, dari perusahaan BUMN itu akan mungkin ada yang masuk pasar saham karena valuasi murah juga gitu kan ya, ada buyback untuk saham-saham perbankan juga. Tapi kalau misalkan kamu sekarang lagi posisi cuan, lagi di bawah, dulu sempat beli, lagi posisi cuan, menurut aku ya sekarang memang masih oke secara valuation. Ingat-ingat nanti jika market udah mulai naik rally terus, ingat-ingat jadilah seperti Warren Buffett. Kenapa? Warren Buffett itu aku amazed banget. Di Oktober kemarin dia jualan, aku tuh mikir, semua orang mikir, bayangin saya di market dari tahun 2007 sampai sekarang tuh aja saya masih mikir, Kong, pertimbangannya apa ya Kong ya? Valuasi mahal, iya sih, cuman valuasi mahal tok. Aku ada bikin dedicated video di YT ya, mungkin hari Senin naik untuk yang Warren Buffett ini. Dan tadi aku ada bikin dedicated video tentang dividen, jadi nonton aja di YT. Nanti aku kasih lihat playlistnya apa. Intinya ya balik lagi cerita si WB itu pas lagi di ketinggian, saham-saham masih naik, itu dia malah jualan gitu loh. Pertimbangannya apa aja dan gimana dia berinvestasi, nanti aku akan jelasin di tanggal 19 April jam 10 pagi ya. Jadi Investor 5 Buffett Secrets Investing Beyond Crashes. Basically Investor adalah webinar untuk teman-teman yang baru mulai investasi saham, tapi hari Sabtu nanti akan lebih dikhususkan pada mindset Warren Buffett. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya ya. Jadi cara daftarnya just DM saya Investor 5. Oke, Miss, aku mau nanya lagi nih, saham itu PNLF, PNBN gimana yang aktif hari ini, dan saham-saham construction, PT PPAD juga naik gitu loh. Tapi M-Trade kok masih wait and see terus sih gitu. Kenapa? Karena perang tarifnya ini juga masih wait and see gitu ya. Jadi Donald Trump kan terakhir masih ngasih tarif 245%. Kita nggak tahu China kayak gimana. China itu ini menurutku lebih berbahaya karena dia diam-diam melakukan sesuatu yang bisa destruktif buat Amerika. Kan dia udah memperingatkan berkali-kali. China udah ngomong berkali-kali, ya kamu jangan macem-macem ya, kamu naikin lagi, kita nggak bales, tapi lihat aja lu, kita bakalan counter attack. China bilang, gue mau berunding asalkan kamu tuh menunjukkan rasa hormat, harus hormat sama kita gitu loh. Dia punya harga diri, dia punya position ya, jadi kamu harus konsisten seperti yang kemarin saya bilang. Dan Amerika harus menunjuk orang yang berwenang alias juru bicara yang ngomongannya nggak mencela-mencela, jangan sampai dianggap seperti diperlakukan seperti Zelensky. Selain itu di China diam-diam dia lagi bikin kubu baru di Asia. Ini satu hal yang baru. Jadi sebelumnya China menyerukan war mode perang, yang berarti melancarkan serangan diplomatik yang bertujuan untuk ngedorong negara lain buat melawan tarif Presiden Amerika Donald Trump. Jadi kalian jangan takut dulu dengan perang yang katanya China mau perang ya. China mau perang itu karena apa? Di Igoy nge-lag nggak sih teman-teman yang di Igoy? Di YT nge-lag, di Igoy nggak ada loh. Nge-lag nggak di Igoy? YT kenapa nge-lag? Oh, I ganti wifi dulu yang di YT. Sorry ya.
aman ya. Nah, oke, semoga yang di IT udah aman juga. Ya, jadi jangan takut sama berita perang kayak gitu, karena perangnya tuh baru perang diplomatis, perang finansial, dan hopefully nggak ada perang yang sampai beneran perang sih ya. Oke, gitu. Jadi anyway, istilah kata China ini ngajak apa ya? Bahasa Jawanya itu bolonan gitu loh, cari bolo, cari teman, bala bantuan, cari teman lah gitu. Jadi di Malaysia itu Presiden China itu udah menandatangani kesepakatan strategis buat kolaborasi industri dan juga rantai pasokan untuk teknologi dan sumber daya manusia, program 5 tahun kerjasama ekonomi. Jadi Presiden China dengan tegas menyebut akan melawan arus konfrontasi geopolitik dan blok-blok kekuatan. Singkatnya, dia lagi membangun kubu baru di Asia dan salah satunya di Indonesia juga pastinya ya, karena masuk BRICS juga. Terus Trump ini gila banget, dia minta Jerome Powell diturunin karena dia bilang bahwa Powell ini lelet nih, dia tuh harus turunin suku bunga gitu. Bisnis itu menguntungkan kita sih kalau misalkan suku bunganya diturunin, pasar saham bisa naik, tapi nggak sehat. Jadi aku ngeliat Powell itu sebenarnya ya dia udah berhati-hati. Karena apa? Karena suku bunga diturunin sembarangan itu inflasi bisa makin naik lagi. Ya, jadi Trump bilang ini kan kita diuntungkan nih dari perang tarif, ini kita diuntungkan nih gitu kan ya. Tapi Powell kan ngelihat bahwa lu Trump, lu nggak sadar apa lu bikin inflasi gitu loh, lu bikin semuanya ini jadi makin kacau. Coba lu nggak bikin inflasi ya gue bakalan turunin tarif kali gitu buat ngegas perekonomian gitu loh. Jadi istilah kata Powell tuh ngomong, gue juga tahu harus nurunin tarif buat ngegas perekonomian, tapi lu sendiri yang ngehambat semuanya itu. Dan Trump minta Powell segera dicopot. Nah, saya nggak tahu apakah bisa atau nggak, semestinya sih enggak ya, gitu loh. Terus jadi ini semua yang membuat kita lagi masih berhati-hati atau wait and see, tidak mau gegabah untuk saham-saham yang, terutama saham-saham yang dibilang second liner, naiknya itu bukan karena sesuatu fundamental atau satu hal yang signifikan, tapi just technical rebound atau naik dalam jangka pendek saja. Bursa Asia hari ini tadi ada naik dikit, Nikkei naik 1,5%, Hang Seng 1,44, Kospi Korea dan Shanghai ada naik 0,13 dan 0,94% ya. Jadi padahal bursa Amerika turun tajam, nggak suka dengan pernyataan Jerome Powell yang bilang tidak akan ikut-ikutan di pasar saham Amerika. Istilah kata gue nggak mau ikut-ikutan ya, itu mekanisme market, nggak mau nolongin, nah gitu loh. Amerika turun, tapi Korea malah naik. Kenapa? Karena Jerome Powell sebelumnya bilang bahwa perang dagang yang masih berlanjut itu bisa bikin susah untuk nurunin inflasi dan ngedorong pertumbuhan ekonomi di Amerika, ya. Jadi mungkin yang di Asia ngelihat ya itu Amerika yang lebih terdampak gitu. Mungkin di Asia mereka justru ngelihatnya China agak lebih less dirugikan, meskipun ya tetap dirugikan, kira-kira kayak gitu. Terus negosiasi dagang Amerika dan juga Jepang ini udah mulai jalan. Negosiasi dagang Amerika dan Indonesia juga udah mulai jalan. Soal dalam negeri sekarang ada update dikit, ada berita bagus, utang luar negeri Indonesia turun. Kenapa? Karena penguatan nilai dolar Amerika terhadap rupiah dan mata uang lain, aku juga masih bingung ya. Ini bisa bikin turun, ya mungkin utangnya dalam bentuk mata uang apa ya bisa turun gitu loh. Aku akan cek data ini. Terus ada perpindahan dana investor asing dari obligasi pemerintah atau SBN ke instrumen lain karena ketidakpastian pasar modal. Ya. Oke, jadi teman-teman ada sentimen positif dikit di sini. Oke, terus kita lihat beberapa saham ya. Kita mau review MDKA, Construction, PTPP, ADI, PNBN. PNBN dulu yang tadi belum kita bahas, abis PNLF. Jadi PNBN-nya ini mulai tren naik, tapi sekali lagi ini bukan rekomendasi beli. Kalau mau beli sebaiknya buy on weakness dulu aja. Market lagi trennya agak kurang oke.
ya. Jadi lagi pula kalau misalkan mau trading, cuan bungkus aja dulu. Terus kemudian PTPP, sekali lagi PTPP jadi salah satu yang fundamentalnya paling bagus di sektor construction. Details nanti akan dijelaskan di Mvest mungkin lain hari. Sama buat sektor yang lainnya, ini kita ngelihat naik sih, trennya sudah mulai membaik sih. Apakah asing udah mulai nyolong start ya? Beberapa hari kemarin banking naik, terus kemudian di sini PTPP juga naik, sektor lain naik. Oke, saya mau kasih lihat kalian bahwa kondisi global itu lebih besar powernya daripada saham per saham. Perhatikan di sini di Juli 2024 sampai Agustus 2024 ini ada pattern atau ada pola yang sama. Habis itu nggak kuat naik. Jadi kalau misalkan kalian trading buat jangka pendek doang, cuan bungkus nggak apa-apa, asalkan jangan telat ngangkat jemuran ya. Itu PTPP. Kemudian Adikarya ini nomor 2 secara fundamental yang paling bagus dari sektor construction. Menurut aku sektor ini masih akan laggard. Jadi sama seperti Adikarya di Juni sampai di Agustus 2024 sempat naik ya. Ini baru mulai naik sedikit. Menurut aku lebih berhati-hati. Sektor ini adalah sektor yang laggard ya, dibandingkan dengan saham perbankan itu masih lebih jauh lah ya. Kenapa sih saya banking terus, kalau crash banking balik duluan karena. Terus kemudian aku mau ke MDKA. MDKA hari ini naik lumayan tinggi. Terus reviewnya gimana yang di Tok-Tok yang di ET? Aku ada di Igoy. Sebentar, baterai yang ada di Tok-Tok habis, jadi aku mau sambil isi baterainya dulu sebentar ya. Aduh. Oke. MDKA hari ini naik 16,25%. Lagi-lagi kita M-Trade wait and see dulu ya, dengan yang naiknya kencang-kencang dalam jangka waktu pendek. Kapan hari kita ada trade juga kok HRTA, tapi kita ngelihat timing. Lihat timingnya gimana pas kita trade HRTA itu baru rally hari pertama. Nah, tapi kalau sudah rally beberapa hari berikutnya kita cenderung berhati-hati ya, wait and see dengan aksi profit taking. Nah, untuk MDKA sendiri ini juga JP Morgan masih memberikan rating overweight untuk MDKA ya. Jadi alasannya meskipun prospek harga emas tinggi, meskipun berada di tengah lingkungan bisnis yang prospek harga emas itu masih bisa tinggi di tengah lingkungan bisnis yang menantang. Jadi overweight itu artinya justru malah buy sih sebenarnya. Jadi overweight itu artinya direkomendasikan ya. Jadi diprediksi berkinerja lebih baik dari rata-rata pasar gitu ya. Jadi kalau netral artinya nggak disaranin beli. Kalau underweight itu negatif. Itu cara ngebacanya. Oke, terus intinya masih direkomendasikan oleh JP Morgan, disclaimer bukan oleh kami ya. Jadi tunggu retracement dulu aja ya. Jadi market masih bisa berpotensi koreksi. Antam menarik nggak? Sebentar. Ya, kalau Antam, kalau MDKA itu pendapatannya ada nikel dan emas. Kalau Antam menarik, tapi kita tunggu retracementnya juga udah naik 40-an% dalam waktu beberapa hari, dan pada FOMO banget sih sama emas. Tunggu dulu aja lah, wait and see dulu ya menurut aku sih. Apalagi kalau misalkan mau beli emas, tunggu deh, wait and see ya. Segala sesuatu yang naik cepat akan turun cepat, segala sesuatu yang turun cepat akan ada pantulan yang lumayan cepat. Hukumnya sih kayak gitu ya, ini teknikal aja. Jadi kalau misalkan mengharapkan ada turun bertahap masih bisa. Oke, terus kita mau bahas BRIS. BRIS ini mau gelar rapat umum pemegang saham tahunan nggak ya? RUPS, mau RUPS. Proyeksi dividennya lumayan gede. Perkiraan dividen per lembar saham itu 43/5 ya, 43,5 per lembar saham. 43,5 per lembar saham ya. Jadi kita lihat
43,5 per lembar saham dibagi 2570 dikali 100. Dividen yieldnya 1,69. Nanti kita tunggu RUPS-nya ya. Nggak terlalu gede, tapi kita tunggu aja RUPS-nya gimana. Oke, terus friend delisting, nasib pemegang saham gimana? Jangan takut, yang kemarin ada saham friend bakalan dikonversi jadi saham Excel ya. Jadi bakalan dikonversi ke saham EXCL. Pemegang saham friend banyak ya, jadi efeknya pasti pemegang saham EXCL jadi makin banyak. Rasionya satu saham friend untuk 0,011 saham EXCL. Jadi jumlah lotnya makin dikit. Kalau kamu punya 94 saham friend, kamu bakalan dapat satu lembar saham EXCL. Apakah ada di sini yang punya saham EXCL? Oke. Kedua, kalau misalkan yang punya saham friend nggak mau konversi ke EXCL, bisa dijual sahamnya ke XL Smart dengan harga 25 per lembar saham. Nggak tahu kamu cuan atau rugi ya. Mestinya lebih banyak yang rugi ya. Anyway, kayaknya udah banyak yang aku bagiin. Pak Prabowo bakalan meresmikan PLTP Ijen milik Medco. Aku mau bahas Medco dulu. Oke, ini Medco juga sama, beberapa hari naik tapi volumenya udah mulai turun. Jadi wait and see dulu aja, jangan trading buy berita. Sementara itu aja sih, ada berita dari emiten-emiten yang lain, tapi aku nggak mention, nanti dikira aku pom-pom emiten itu. Karena secara fundamentalnya dan technically juga kurang oke. Miss pakai inisial lupa, lagian udah bikin konten terus. Udah itu aja dari aku, Bapak Ibu semuanya. Nggak ada yang terlalu spesial gimana ya. Jadi dengan adanya DT naikin 245%, beberapa barang dari China itu jadi sentimen negatif, dan sebenarnya kita lagi nunggu China gimana sih over this weekend kita lagi nunggu mereka tuh tegas. Menurut aku sih ya, kalau ditanya market Senin nanti gimana, ini dari IHSG dua hari ini aja udah ketahuan, dan bursa Asia juga udah ketahuan naiknya nggak begitu banyak ya Asia. Investor gede lagi wait and see, mereka nggak mau borong lagi di atas. 2 hari ini udah nggak mau borong lagi di atas gitu ya. Jadi kalau ditanya Senin nanti bagaimana, semua lagi wait and see. China ini gimana? Oke? Miss, PNLF mau dinikahkan sama DBS bisa terbang lagi. Saya kasih tahu ya, jangan trade by rumor untuk saat ini. Jangan gambling. Bukan masalah bisa terbang lagi atau enggak. Bisa naik lagi, bisa. Saham-saham kecil-kecil tuh bisa naik lagi, bisa. Tapi sekalinya Trump mulai, bukan Trump ya, kali ini yang saya takutkan sebenarnya China ngebales gede, asing keluar loh ya. Gak peduli mau sentimen dinikahkan, dikawinkan, gak peduli gitu. Oke? Dah gitu aja ya. Selamat malam, semoga bermanfaat live saya malam hari ini. Jangan lupa nonton YT saya, hari ini ada yang bagus banget. Aku ada bikin dedicated video tentang dividen. Please feel free to share to your friend. URL-nya ada di story aku dan ada di Igoi channel aku. DM saya mvstart5 untuk bisa ikut acara hari Sabtu nanti. Happy long weekend, happy Good Friday tomorrow.